Nama saya Gatot Noperatus, NIM 19104168835. Mata kuliah Perilaku Organisasi kelas A1. Berikut adalah jawaban UAS saya. Nomor 1, beberapa bidang ilmu yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ilmu psikologi, yaitu ilmu yang memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Sosiologi, terutama sosiologi organisasi, mencoba untuk memahami, meramalkan, dan mengendalikan perilaku seseorang dalam organisasi. Kemudian yang kedua, ilmu sosiologi, yaitu ilmu yang membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Sumbangan ilmu sosiologi terhadap perilaku organisasi, terutama pemahaman tentang perilaku kelompok di dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, ilmu antropologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Manusia hidup dalam kelompok dan memiliki kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang dianutnya, yang disebut dengan kultur atau budaya. Budaya diwujudkan dalam simbol-simbol kebersamaan kelompok yang direfleksikan dalam bentuk bahasa dan keyakinan. Demikian juga organisasi membentuk budaya tertentu untuk mempengaruhi pola pikir dan perilaku anggota organisasi. Kemudian ilmu yang keempat yaitu ilmu politik, sejarah, dan ekonomi. Yaitu ketiga bidang ilmu ini juga ikut memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi. Ilmu politik mempelajari tentang perilaku individu dalam kelompok di dalam suatu lingkungan politik. Sumbangan dari ilmu politik terutama dalam proses memengaruhi pengalokasian wewenang dan pengelolaan konflik. Ilmu sejarah memberikan sumbangan tentang sejarah dari pimpinan besar di masa lampau atas keberhasilan dan kegagalannya. Sumbangan dari ilmu ekonomi sendiri yaitu mencoba menjelaskan perilaku individu ketika mereka dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian untuk jawaban nomor 2, pentingnya mempelajari perilaku organisasi bagi mahasiswa dan manajer sumber daya manusia. Suparta dan Sintasi pada tahun 2017 mengatakan pentingnya mempelajari perilaku organisasi karena mau tidak mau banyak masalah dalam organisasi yang membutuhkan pemecahan melalui pendekatan konsep perilaku organisasi. Sebagai gambaran dapat dilihat dari adanya perubahan yang begitu cepat melanda organisasi sehingga para manajer dituntut untuk dapat segera menangani perubahan tertentu. Misalnya, manajemen diuji kemampuannya dalam hal merespon globalisasi, mengelola beragam tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas, memperbaiki keterampilan karyawan, dan mampu menciptakan perilaku yang beretika. Berdasarkan pernyataan tersebut, para manajer diharapkan dapat mempelajari perilaku organisasi karena sangat penting dalam membantu para manajer untuk memperbaiki, mendorong, atau merubah perilaku kerja baik individu, kelompok, maupun organisasi secara keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan mempelajari perilaku organisasi, maka para manajer memiliki keterampilannya untuk menangani perilaku pegawainya untuk dapat bekerja dengan baik sehingga dapat mencapai efektivitas organisasi. Kemudian jawaban nomor 3, prinsip-prinsip dalam organisasi, yaitu menurut Toha 2014 bahwa terdapat prinsip-prinsip perilaku organisasi antara lain: A. Manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama, yaitu perbedaan dan keterbatasan kemampuan akan berpengaruh pada perilaku dan kecerdasan yang dibawa sejak lahir, hasil didikan dan pengalaman. Perbedaan diprediksi akan berpengaruh pada pelaksanaan dan hasil kerja seseorang yang bekerja sama di dalam suatu organisasi. Kemudian prinsip yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dengan kebutuhan orang lain. Tingkah perilaku orang yang mengharapkan gaji akan berbeda dengan karyawan yang berkeinginan memperoleh kedudukan agar mendapatkan harga diri di dalam masyarakat. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan
tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan-kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. Seseorang yang dihadapkan dengan sejumlah kebutuhan yang potensial harus dipenuhi lewat perilaku yang dipilihnya, karena ia yakin dapat mengarahkan untuk mendapatkan sesuatu hasil tertentu. Kemudian prinsip yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu kebutuhannya, yaitu memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Pengalaman dari seseorang sangat penting di dalam memberikan sumbangsi pemikiran dan bagaimana seseorang bertindak di dalam suatu organisasi. Kemudian prinsip yang kelima, seseorang itu mempunyai reaksi senang atau tidak senang, dan ini akan menjadikan seseorang berbuat yang berbeda dengan orang lain di dalam rangka menanggapi sesuatu hal. Seseorang bisa puas mendapatkan gaji tertentu karena bekerja di suatu tempat tertentu. Orang lain pada tempat yang sama merasa tidak puas. Kepuasan dan ketidakpuasan ini timbul karena adanya perbedaan dari sesuatu yang diterima dengan sesuatu yang diharapkan seharusnya diterima. Kemudian prinsip yang keenam, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang, yaitu adanya perasaan senang dan tidak senang. Seseorang bisa merasa senang karena merasa dihargai, diperhatikan, mendapatkan imbalan tertentu karena bekerja, maka dia akan puas sehingga menunjukkan sikap yang baik dalam bekerja sebaiknya. Sofian dan Gamiwa dari itu mengemukakan bahwa prinsip perilaku organisasi tidak hanya dilakukan oleh pegawai, namun dapat dilakukan oleh pemimpin, sehingga terdapat unsur yang perlu dipertimbangkan dalam perilaku organisasi, yaitu aspek psikologis, tindakan manusia itu sebagai studi psikologis, dan adanya bagian lain yang diakui cukup relevan bagi usaha mempelajari tindakan manusia yang dalam organisasi. Kemudian perilaku organisasi sebagai suatu disiplin mengakui bahwa individu dipengaruhi oleh bagaimana organisasi diatur dan siapa yang mengawasi mereka. Kemudian walau disadari akan adanya keunikan masing-masing individu, perilaku organisasi lebih banyak menekankan pada tuntutan manajer bagi tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan. Nomor yang keempat, isi dari link yang Pak Adi bagikan, yaitu yang menjelaskan tentang tujuan organisasi, memahami kandidat dengan tepat, konflik organisasi, kepuasan kerja, budaya organisasi, serta memahami dan mengetahui potensi kerja karyawan. Ada pula mereka menentukan atau menetapkan aturan dengan jelas supaya memotivasi tujuan berorganisasi. Kemudian nomor 5, jika saya manajer sumber daya manusia dalam suatu perusahaan, saya akan melakukan pendekatan sumber daya manusia atau supportive, yaitu untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah kepada peningkatan keefektifan pelaksanaan tugas. Kemudian jawaban nomor 6, menurut jurnal yang diteliti oleh Tiraja Gugup yang berjudul Pengaruh Perilaku Organisasi Terhadap Prestasi Karyawan pada PT Perkebunan Nusantara II Persero Medan. Prestasi kerja juga tergantung pada dukungan organisasi dalam bentuk pengorganisasian, penyediaan sarana dan prasarana kerja, kondisi kerja, serta syarat kerja. Pengorganisasian dimaksud untuk memberi kejelasan bagi setiap pekerja dan setiap orang itu sasaran yang harus dicapai dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Kemudian jawaban nomor 7, ada 2 faktor pembentuk perilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar dari individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Kemudian jawaban nomor 8, hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu, yaitu nilai dapat membentuk perilaku individu dalam organisasi. Sastra Prateja pada tahun 1993 menyatakan bahwa nilai mempunyai peranan penting dalam perubahan perilaku. Nilai dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan individu.
Dengan perkataan lain, perilaku individu dibentuk dari nilai-nilai yang dianutnya. Semakin bagus nilai yang dianutnya akan berdampak pada perilakunya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Frankl pada tahun 1977 menyatakan nilai adalah kunci lahirnya perilaku dan perbuatan seseorang. Contohnya, seseorang yang memiliki nilai ketakwaan cenderung melakukan hal-hal yang mencapai derajat ketakwaan. Kemudian jawaban nomor 9, menurut saya keberagaman dalam organisasi adalah berkumpulnya orang-orang dengan karakteristik dan latar belakang yang berbeda dalam satu organisasi. Jawaban nomor 10, jenis-jenis keberagaman dalam organisasi. Yang pertama, keberagaman suku. Jadi suku, bangsa atau yang sering disebut etnik dapat diartikan sebagai pengelompokan atau pengelompokan orang-orang memiliki satu keturunan. Pengelompokan tersebut ditandai dengan kesamaan budaya, bahasa, agama hingga perilaku. Kemudian ada keberagaman agama. Setiap warga negara berhak dan bebas menentukan agama yang akan dia akan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. 3. Keberagaman ras. Ras adalah klasifikasi manusia berdasarkan ciri-ciri fisik, fenotip, dan asal-usul geografisnya. Keberagaman ras di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor seperti kedatangan bangsa asing, sejarah penyebaran ras dunia, dan kondisi geografis Indonesia. 5. Keberagaman antar golongan. Indonesia adalah masyarakat multikultural. Keberagaman golongan dapat menjadi akibat dari lapisan-lapisan yang cukup tajam serta golongan yang tidak ada tidak. Nomor 11 yang terakhir, yaitu tugas-tugas yang sudah dikerjakan, itu meringkas bab 1 sampai bab 6 dan bab 9. Kemudian tanggapan mengenai MBKM dan tantangan dan peluang era disruption. Dari bab 1 sampai 6, bab 6 tugas tersebut mengenai bagaimana berorganisasi untuk mencapai tujuan dengan kerjasama di suatu kelompok. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh kemampuannya. Bab 9 menjelaskan sebuah keadaan di mana seseorang antar kelompok memiliki persepsi yang berbeda dengan pihak lain yang dapat mengaruhi secara negatif dalam pencapaian kepentingan dan tujuan. Sedangkan tanggapi mengenai MBKM, yaitu menjelaskan mengenai kampus merdeka yang begitu pesan untuk mahasiswa baik itu negeri maupun swasta. Tantangan peluang era disruption, menjelaskan keterampilan memimpin di era disruption. Baiklah, sekian untuk jawaban UAS perilaku organisasi dari saya. Sekian dan terima kasih.